Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Citra Slime Dataken volume 9 part 5. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan munculnya Kaisar Elmisia dari dinasti Sarion yang membuat Rimuru dan semua orang panik sepanik-paniknya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah Rimuru selesai membuat kesepakatan dengan party pahlawan Masayuki, di malam harinya, Rimuru telah mengadakan pesta malam festival yang telah dihadiri tokoh-tokoh penting dari masing-masing negara. Banyak sekali bangsawan yang hadir dengan mengenakan pakaian mewah dan mencolok mereka. Bahkan di sana juga disediakan beraneka macam hidangan mewah untuk dinikmati para tamu saat mereka berjalan-jalan. Selain itu, Rimuru juga menyediakan sebuah ruang tatami yang digunakan sebagai tempat perjamuan. Di ruangan tersebut, Rimuru melihat Raja Gazel yang sedang duduk bersantai di sana. Rimuru pun menghampirinya dan mereka pun mulai mengobrol. Gazel mengatakan jika banyak sekali sesuatu yang menarik di kota ini. Setelah Gazel berkeliling untuk melihat perkembangan di kota Tempest tadi pagi, banyak sekali hal-hal yang menarik perhatiannya. Mulai dari sistem pembuangan limbah, kereta api yang sedang dalam percobaan, fasilitas rekreasi, dan lain sebagainya. Dan yang paling membuat Gazel tertarik adalah sistem transportasi yang disebut kereta api tersebut. Selama diskusi Rimuru dengan Gazel, tiba-tiba datanglah Raja Yom yang ikut nimbrung bersama mereka. Melihat kedatangan Yom tersebut, Gazel pun langsung menuangkan segelas anggur untuk Raja Yom. Dan mereka pun mulai berbincang-bincang kembali. Salah satu tujuan dari perbincangan ini adalah untuk menunjukkan bahwa Raja Iblis Rimuru dan Raja Yom memiliki hubungan persahabatan dengan Raja Gazel, raja dari negara yang perkasa. Dengan demikian, orang-orang yang melihat itu pun akan menilai tinggi Rimuru dan Yom tersebut. Dan sesaat kemudian, beberapa orang kini mulai duduk di ruang tatami bersama Rimuru dan yang lainnya. Orang-orang yang melihat Rimuru untuk pertama kalinya itu pun sangat terkejut. Wajah mereka pun langsung memucat ketika menyadari bahwa wanita secantik ini adalah seorang Raja Iblis. Adapun dari mereka yang melihat Rimuru dengan penuh perhatian karena pesona Rimuru. Melihat tatapan orang-orang yang menusuk ke arah dirinya, Rimuru pun mulai menyapa para tamu dengan riang. Rimuru berkata, "Senang bertemu dengan kalian hari ini. Aku adalah Raja Iblis Rimuru. Kuharap malam ini bebas dari topik-topik yang serius dan sebagai gantinya, aku ingin kalian semua menikmati hidangan dari negara kami." Dan pesta pun dimulai. Dan seketika itu juga, berbagai macam hidangan mewah pun disiapkan di masing-masing meja di sana. Bahkan di sana kita juga akan diperlihatkan atraksi yang akan dilakukan Hakuro dalam membuat sashimi. Dihadapkan ikan tuna raksasa yang masih segar di sana, Hakuro telah menyiapkan pisau dapurnya yang sangat panjang. Segera setelah itu, Hakuro pun langsung menunjukkan keterampilannya saat memotong ikan tuna tersebut. Ikan raksasa itu pun terpotong-potong dengan sangat terampil hingga membuat orang yang melihatnya terkagum-kagum. Piring-piring yang ada di sana itu pun langsung diisi dengan sashimi. Dan tentunya, pemandangan itu pun membuat semua orang langsung ngiler. Setelah selesai membuat sashimi, Hakuro juga akan membuat sushi juga bersama putrinya. Segera setelah itu, para tamu pun mulai menikmati hidangan malam di sini. Bahkan Hinata dan Yuki saat ini juga sangat menikmati sushi dan sashimi bersama Rimuru. Mereka tak menyangka hidangan khas Jepang ini dapat diciptakan di dunia ini. Namun di saat semua orang menikmati hidangan mewah tersebut, tiba-tiba seorang penjaga memasuki ruangan dan berteriak, "Ada masalah besar!" Bahkan para pengawal dari masing-masing negara juga berlari dengan panik untuk melaporkan pada tuan-tuan mereka. Rimuru yang melihat kepanikan para penjaga itu pun bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi.
Setelah itu, para penjaga itu kemudian melaporkan kepada Rimuru Sama bahwa mereka telah melihat kapal terbang raksasa yang terbang menuju ke Tempest. Guardian Dragon King dari dinasti Sarion telah muncul. Yang mulia Kaisar Elmesia dan rombongannya telah mendekati lokasi ini. Setelah mendengar laporan itu, Rimuru masih bingung dengan apa yang dikhawatirkan semua orang di sini. Raja Gaziel pun menghampiri Rimuru dengan ekspresi tercengang. Gaziel kemudian berkata kepada Rimuru, "Kau benar-benar ceroboh seperti biasanya, Rimuru. Kau ternyata tak mengerti bagaimana dunia ini bekerja. Jika Kaisar Elmesia keluar dari negaranya, maka wajar saja jika keributan ini terjadi. Masing-masing negara, bahkan aku sendiri, juga harus berhati-hati dengannya. Jika ternyata Kaisar Elmesia adalah lawan, maka ia akan sulit untuk ditangani." Di satu sisi, Rimuru yang masih tak mengerti itu pun meminta Gaziel untuk menjelaskan dengan lebih rinci. Jadi menurut Gaziel, dinasti Sarion adalah negara adidaya yang memegang kekuatan nasional yang sebanding dengan negara Duargon. Dinasti Sarion adalah federasi yang dibentuk oleh 13 keluarga kerajaan. Kaisar Elmesia adalah sosok yang memegang kekuasaan absolut. Bahkan gadis itu sudah hidup lebih lama dari sejarah Sarion itu sendiri. Jika negara Duargon sudah berdiri sejak 1000 tahun dalam sejarah, dinasti Sarion diketahui telah berdiri sejak 2000 tahun dalam sejarah. Dan pada saat ini, seorang adik kuasa yang selama puluhan tahun tak muncul di permukaan telah menunjukkan jati dirinya. Dan tentunya ini dapat menyebabkan keributan di antara tokoh masing-masing negara yang menghadiri pesta di sini. Di satu sisi, melihat Gaziel dengan ekspresi pahitnya, Rimuru merasa jika orang yang disebut Kaisar Elmesia ini sepertinya adalah orang yang sangat merepotkan untuk dihadapi. Padahal sebelumnya, Rimuru hanya ingin mengundang Duke Erald atau ayah Ellen saja. Tapi Rimuru tak menyangka ia telah memanggil tokoh yang absurd juga. Dengan demikian, Rimuru pun terpaksa untuk melakukan yang terbaik untuk menyambutnya. Setelah beberapa saat keributan terjadi, sepertinya mereka sudah sampai di acara pesta ini. Gaziel pun membisiki Rimuru agar Rimuru tak bertindak ceroboh saat menyambutnya. Segera setelah itu, Kaisar Elmesia Elarus Sarion dengan penuh percaya diri berjalan ke acara perjamuan. Semua orang yang melihat sosok tersebut itu pun sampai dibuat melongo dengan kecantikan Kaisar Elmesia yang sungguh menawan. Bahkan Rimuru yang melihat Kaisar Elmesia berdiri tepat di hadapannya itu pun sampai terpukau dengan kecantikannya. Tapi meskipun begitu, sosok di hadapannya ini adalah masalah besar yang hingga membuat Gaziel sangat waspada. Selain itu, Rimuru juga sangat waspada dengan para pengawal yang melindungi Kaisar. Rimuru merasakan kekuatan yang sungguh luar biasa dari masing-masing mereka. Meskipun mereka mengenakan pakaian formal, tapi Rimuru merasa jika itu sepertinya adalah baju zirah dengan kelas legendaris. Bahkan menurut Rimuru, itu setara dengan armor Moonlight Reaper yang digunakan Hinata. Jika dibandingkan, kekuatan dari para pengawal itu sepertinya lebih unggul dibandingkan kesatria suci bawahan Hinata. Dan pada saat itu, Kaisar Elmesia berdiri di hadapan Rimuru dan berkata pada Rimuru dengan lembut, "Aku berterima kasih atas undangannya, aku sangat senang untuk itu." Rimuru menjawab, "Aku juga merasa terhormat bisa bertemu denganmu." Namun tiba-tiba, Rafael melaporkan adanya interferensi pikiran yang terdeteksi. Rimuru yang mendengar laporan Rafael itu pun sangat terkejut. Ini berbahaya, orang ini tampaknya memiliki tingkat heroic spirit yang lebih tinggi dengan Raja Gaziel. Bahkan Rimuru berasumsi bahwa mungkin dia berada di kelas Raja Iblis, gumam Rimuru. Setelah mengetahui semua itu, Rimuru akan mencoba yang terbaik untuk menjalin hubungan persahabatan dengannya. Rimuru kemudian mempersilahkan Kaisar Elmesia untuk menikmati hidangan yang sudah disajikan di sini. Elmesia menjawab, aku senang menerima jamuan seperti itu dari Rimuru Sama. Aku berharap banyak dari festival yang akan berlangsung besok, jadi tolong buat aku bahagia." Dan seketika itu juga, Elmesia mendekatkan wajahnya ke arah Rimuru sambil membisiki Rimuru. Elmesia mengatakan jika ia ingin agar Rimuru menyediakan waktu luang untuk mendiskusikan sesuatu. Rimuru menjawab, "Baiklah, aku akan menghubungi Anda di waktu yang ditentukan."
Setelah mendengar jawaban Rimuru tersebut, Elmesia pun mengangguk dengan ekspresi puas dan mundur ke tempat pengawalnya. Elmesia kemudian berjalan menuju meja makan untuk menikmati hidangan di acara perjamuan ini. Di samping itu, Rimuru dari tadi tak melihat keberadaan ayah Ellen atau Duke Errol berada. Dan ternyata, dia saat ini telah menjadi pengawal Kaisar Elmesia dengan gagahnya. Rimuru pun akan menyapanya nanti. Setelah melalui masalah yang terjadi, Rimuru pun kembali duduk di ruang tatami bersama Gazelle dan Yom sambil berbicara tentang bagaimana dunia ini bekerja. Namun tak lama kemudian, Rimuru mendapat laporan dari Sion bahwa Milim dan rombongannya telah tiba ke sini. Milim dan rombongannya kemudian memasuki ruang perjamuan dengan dipandu 4 eksekutif Rimuru yaitu Benimaru, Diablo, Gelt, dan Gabil. Semua orang yang melihat itu pun sangat tercengang dengan kedatangan mereka. Bahkan Gazelle juga menjadi tegang ketika melihat rombongan orang-orang kuat tersebut. Milim Carrion-Frey telah datang dengan 2 bawahan mereka masing-masing. Dan segera setelah itu, Rimuru kemudian langsung menyambut kedatangan mereka semua. Ketika melihat Rimuru, Milim pun tersenyum gembira dan berkata, "Hari ini akhirnya tiba. Kuharap ada hidangan yang luar biasa untuk membuat Midley berteriak kegirangan." "Serahkan itu padaku, Milim," ucap Rimuru. Setelah itu, Frey kemudian mendatangi Rimuru dan berkata, "Terima kasih telah mengundang kami hari ini. Kami benar-benar meminta maaf karena terlambat di waktu yang dijadwalkan. Milim telah menghilang dari tadi pagi, jadi butuh waktu lama agar kami bersiap ke sini." Di satu sisi, Rimuru sedikit panik mendengar ucapan Frey tersebut. Itu karena alasan Milim menghilang adalah Rimuru menyuruh Milim berburu naga untuk dijadikan sebagai bos lantai di dungeon. Rimuru dengan gugup kemudian mempersilahkan Frey dan yang lainnya untuk menikmati hidangan yang disajikan. Kuharap hidangannya sesuai dengan seleramu. Apakah ada bahan yang tak kau makan, misalnya seperti burung? "Hah? Burung?" ucap Frey dengan tersinggung. Dan tanpa Rimuru sadari, ia telah melontarkan kata-kata yang sangat berbahaya untuk didengarkan Frey tersebut. Rimuru pun langsung tegang seketika. "Aku dalam masalah besar." Bahkan Milim sekalipun tak berani mengatakan hal tersebut. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.